Halo, selamat pagi teman-teman. Kamis 2 Oktober 2025. Jadi teman-teman, kenapa kita harus be careful? Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berperasaan, dan hati-hati dalam berpikir, ya. Karena kembali lagi, we are what we think, we are what we say. You are what you think, you are what you say. Itu aja. Karena sebagaimana yang kita udah bahas kemarin sore dan kemarin malam dalam live saya yang durasinya 1 jam itu, ya, hampir 1 jam lah live saya kemarin itu, main malam, ya. Hidup itu tuh seperti layar tancap, ya. Kita ngomong apa yang kita omongin itu ibaratnya kita tuh masukin real film ya ke proyektor yang menayangkan film itu di layar. Atau kalau teman-teman suka ke bioskop, ya, nah itulah yang terjadi. Jadi real film ini dimasukkan ke pemancar atau penancap ke layar itu, dan itulah yang ditayangin di layar itu. Jadi bioskop itu sebenarnya itu layar tancap yang elit gitu. Nah, itulah hidup teman-teman. Kalau kita memproyeksikan hidup kita tuh kayak yang mama saya bilang kemarin dan kemarinnya lagi, gak punya uang atau gak ada penghasilan, nanti bener kejadian gak ada penghasilan, gak ada uang, ya. Jadi kita sudah memancarkan atau mempancarkan visual bahwa kita broke ketika nanti udah pensiun, gitu teman-teman. Dirubah harus ya sebelum terlambat. Realnya ganti real filmnya dengan real yang lebih bagus. Ya mama saya bilang kemarin pagi, tapi dijilat sendiri sorenya. Nah, ini yang membuat saya terpaksa harus ngomong begini. Yang mama saya bilang benar pagi kemarin, tapi sorenya dijilat lagi. Harusnya konsekuen. Kalau pikir positif terus. Yang berat itu sebenarnya bukan konsisten, teman-teman. Saya beritahu aja apa adanya. Saya jarang ngomong begini. Komitmen itu gampang, teman-teman. Konsisten gampang memang. Siapa yang bilang konsisten itu susah? Hanya orang-orang yang nggak tahu apa arti dari konsisten itu aja yang nggak bisa konsisten. Yang berat apa? Konsekuen. Konsekuen itu berat, lebih berat daripada konsisten. Ya, kalau konsisten itu kan istiqomah artinya. Kalau konsekuen apa? Lebih dari sekedar istiqomah. Jadi kalau kita ngomong nggak konsekuen, nggak ada artinya. Makanya tadi saya bilang, mama saya ngomong pagi kemarin betul, saya nggak bantah, ya, saya nggak deny, benar. Tapi sorenya dijilat lagi, makanya nggak konsekuen kan? Makanya konsekuen. Kalau pikir positif udah pikir positif aja. Kalau ini udah ngomong yang bener positif aja gitu. Udah aja. Itu yang diyakini. Itu yang dipegang, itu yang dijalanin. Karena memang yang berat itu sesungguhnya adalah konsekuen. Karena konsekuen itu artinya menyambungkan antara omongan dengan tindakan dan juga dengan perasaan dan pemikiran. Itulah NLP. Ibaratnya gini teman-teman, kita berpikir positif aja itu nggak cukup tanpa dibarengi berperasaan yang positif. Kita udah yakin nih pikiran, wah udah visualize, tapi perasaan kita mengatakan enggak deh. Hampir semua dari kita begitu, teman-teman. Termasuk saya akui.
Kadang-kadang suka tidak link and match, suka mismatch antara perasaan dan pikiran, dan begitu sebaliknya. Ibarat kata kita pengen kesambung ke wifi, tapi passwordnya salah, ya nggak nyambung. Atau wifi-nya kebuka kebetulan, nggak dikunci, tapi koneksi gagal. Kenapa? Bisa jadi karena sinyalnya burik, sinyalnya jelek, ya, sinyalnya burik, sinyalnya jelek, atau karena kita berada di tempat yang nggak kepancar oleh sinyal wifi, gitu. Makanya kenapa koneksinya gagal. Nah, begitulah perasaan dan pikiran. Kalau nggak disambungin, kalau nggak dikonek, nggak nyambung, nggak bakal gitu. Kenapa seringkali perasaan dan pikiran itu nggak nyambung? Karena kita tidak tahu bagaimana cara menghubungkannya, atau salah cara menghubungkannya. Passwordnya salah, atau mungkin sinyalnya kurang, sinyalnya jelek. Sinyal koneksi antara pikiran dan perasaan bisa jadi jelek, teman-teman. Jadi memang pikiran dan perasaannya harus nyambung dua-duanya. Itulah namanya konsekuen. Nyambung gitu loh. Linear. Bukan linear lagi, malah paralel. Paralel gitu loh. Berpikir positif, udah positif aja. Yakin seyakin-yakinnya. Belief sebelief-beliefnya. Sudah, itu saja jalanin. Ya. Kalaupun nanti ada jalan kok, ya. Makanya kita harus wajib hukumnya berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada diri sendiri terutama. Kita seringkali mudah berbaik sangka kepada orang, tapi gak berbaik sangka dengan diri sendiri. Pasti itu. Saya pun ngalamin. Saya pernah ada di fase itu. Semua dari kita para pemirsa pernah ada di fase itu, atau sedang berada di fase itu. Ya. Mudah berbaik sangka pada orang, tapi susah berbaik sangka pada diri sendiri. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Dan lebih parah lagi apa? Susah berbaik sangka kepada Allah, pada Tuhan. Itu lebih parah lagi loh. Demi Allah, demi Rasulullah, itu lebih parah loh. Kalau susah berbaik sangka kepada Allah, susah berbaik sangka kepada Tuhan, itu lebih parah lagi. Dan saya yakin beberapa dari Anda para pemirsa pernah ada di fase itu. Saya pun pernah, teman-teman. Paling susah memang berbaik sangka pada diri sendiri. Batuk saya. Mau pup lagi. Harus diakui itu. Jadi kawan-kawan semuanya, memang ini semua dari yang kita jalanin ini tuh adalah bagian dari proses berjalannya sebuah kehidupan, teman-teman. Jadi apa yang kita input, source code-nya, apa yang kita masukkan, itu yang akan terpancar. Kata mama saya benarkan. Al kita masukin yang negatif, yang terpancar tuh yang negatif aja. Itu omongan mama saya bukan benar lagi. Saya setuju, saya sepakat itu. Sepakat saya, 100% saya sepakat. Mutlak saya sepakat, absolutely agree. Ya. Yang kita masukin positif, maka outputnya atau yang dipancarkan atau yang ditancapkan itu adalah yang positif. Itu saya absolutely agree. Gitu. Saya absolutely agree. Cuma sorenya dijilat lagi sama mama saya. Udah pagi tadi udah konteksnya, memang konteksnya lain. Makanya saya klarifikasi kan. Konteksnya lain. Sorenya dijilat sendiri. Tapi omongan mama saya benar. Tapi nggak konsekuen.
Gitu, harusnya konsekuen. Nggak usah jilat lagi sorenya. Ingat loh, realistis itu bukan berarti pasrah, teman-teman. Selalu ada cara. When one door closes, another door will open. Kan kita selalu ingat dengan pepatah, banyak jalan menuju Roma. There are many ways to Rome. Begitu satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Ya. Gimana cara membuka pintu lain? Pertama, saya bilang, observasi diri sendiri. Kita semua ini tuh diberikan gift atau pemberian oleh Allah, Tuhan. Gift kita ini apa? Nah, dari gift kita ini tuh bisa kita itu membuka pintu-pintu yang lain. Ya, saya giftnya apa? Ngomong seperti ini. Ya, inilah yang merupakan apa namanya? Bahan utama saya untuk cari uang. Tinggal saya kembangin, tinggal saya jalanin, tinggal saya apa? Memetakan jalan dari omongan saya ini bisa menghasilkan rupiah. Anda giftnya apa? Cari. Anda diberikan apa oleh Allah? Diberikan apa oleh Tuhan? Diberi gift apa? Ya. Tinggal cari, jalanin. Bikin roadmap dari gift yang kita semua punya. Itu bisa menghasilkan uang buat kita. Simple kan? Kayak Steve Harvey. Steve Harvey apa giftnya? Komedi, lawak. Ya kan? Berawal dari komedi, dari lawak, dari stand up komedi, lalu kemudian menjadi terkenal berkat Family Feud. Ya. Itu semua start dari awal, teman-teman. Dari tahun 1985, usia 27, Steve Harvey itu kayak gitu. Semua dari kita punya gift, punya pemberian. Tinggal kitanya mengolah. Tinggal kita mengolah, tinggal kita mengeksplorasi, tinggal kita mengobservasi dan membuat peta jalan. Peta jalan menuju apa yang membawa kita kepada rupiah paling tidak. Ya. Begitu. Jadi sadari giftnya apa. Ingat, when one door closes, another door will open as long as we know how to open it. Yeah, there are many ways to Rome as long as we know where is the right way to Rome. Where is the right alternative path to Rome. Itu aja. Memang there are many ways to Rome as long as you know which one is right and which one is wrong. Itu aja. Which ones are right and which ones are wrong. Itu aja, simple. Sederhana. Ngapain debat-debat? Ngapain bertele-tele? Ya gak? Iya. Jadi teman-teman ya. Jadi teman-temanku semua ya. Kalau saya boleh katakan apa adanya, para pemirsa ya. Jadi hati-hati terhadap apa yang kita omongin, hati-hati terhadap apa yang kita pikir, hati-hati terhadap apa yang kita rasa. Makanya pikir diolah, rasa diolah, omongan pun diolah. Namanya riyadah lisaniyah. Olah lisan. Ya. Yang dibilang mama saya itu benar. Olah lisan. Kesimpulannya. Jadi latihan mulut ini ngomong yang benar-benar aja lah, ngomong yang kayak kemarin sore saya bilang, enak ya pegang. Aduh, harum benar pegang 30 juta per bulan gitu. Pegang 30 juta per bulan harum gitu rasanya. Enak banget itu rasanya. Tahu-tahu kejadian. Amin. Ya. Begitu karena saya memproyeksikan itu, karena saya menancapkan itu di layar proyeksi hidup saya. 30 juta per bulan, 30 juta per bulan, 30 juta per bulan gitu. Kan lumayan itu.
6 bulan udah berapa? 6 bulan udah 180 juta. Kebeli Kijang walaupun second. Gitu. Ya, saya kira demikian kesimpulan dari perbincangan kita dalam Chatterbox kemarin. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi dan bye-bye.